Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi an Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna ma'ibadahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura وتذكيرا والنفعا والاندفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih melanjutkan pembicaraan ta'alluq atau hubungan sifat Allah dengan perkara lain. Yang kemarin sudah kita bahas tentang ta'alluqnya sifat qudrat. Allah Subhanahu wa ta'ala wajib bersifat qudrat. Maka qudratnya Allah itu berta'alluq, berhubungan kepada perkara mungkin, segala perkara yang mungkin terjadi. Ini harus diketahui. Ini banyak orang keliru, banyak orang salah memahami hal ini, walaupun kelasnya kiai, banyak yang salah paham ini. Hubungan sifat kudratnya Allah
pada perkara yang mungkin terjadi. Maka apabila perkaranya itu perkara yang tidak mungkin terjadi, maka itu tidak berhubungan dengan sifat kudratnya Allah. Jadi jangan dianggap nanti Allah itu mampu menjadikan segala sesuatu walaupun perkara yang wajib ataupun perkara yang mustahil. Ini keliru. Perkara yang mustahil itu tidak berhubungan dengan sifat kudratnya Allah. Perkara yang wajib juga tidak berhubungan dengan kudratnya Allah. Jadi jangan disangka Allah bisa menciptakan yang mustahil. Enggak. Perkara mustahil tidak bisa diciptakan. Ini garis bawahi. Jadi jangan sampai kita berlebihan menganggap bahwa kudratnya Allah bisa menciptakan perkara yang mustahil. Yang berhubungan dengan kudratnya Allah, yang bisa diciptakan oleh kudratnya Allah adalah seluruh perkara yang mungkin terjadi. Perkara yang mungkin terjadi itu perkara yang bisa menerima dua perkara, menerima diadakan dan menerima ditiadakan. Maka perkara yang menerima dua perkara ini dia disebut namanya barang mungkin. Alam raya, matahari, bumi, seluruh isinya itu namanya barang mungkin. Disebut barang mungkin boleh, disebut makhluk boleh, disebut alam boleh. Semuanya yang berhubungan dengan sifat kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ta'aluk kudratnya Allah itu disebut namanya ta'aluk ta'thir. Apa? Ta'thir. Ta'thir itu artinya memberikan bekas. Apabila ada perbuatan Allah, maka perbuatan Allah itu meninggalkan bekas. Sedangkan perbuatannya makhluk, maka perbuatan makhluk tidak ada bekasnya atau tidak ada hasilnya. Apapun yang kita perbuat tidak memunculkan satu hasil pun, nggak ada. Semua yang muncul itu adalah bekas kudratnya Allah, dimunculkan oleh kudratnya Allah. Maka disebut ta'aluk atau kerja kudrat, disebut namanya ta'thir atau memberikan bekas. Contohnya bekas itu kayak begini. Kalau kita jalan di padang pasir, itu ada bekas tapaknya, itu namanya orang akan tahu, oh tadi ada orang yang lewat di sini. Atau kamu dari kamar mandi keluar ada tapak kaki yang basah, maka orang tahu, oh ada yang habis masuk dan keluar dari kamar mandi mana, nih ada bekasnya, gitu loh. Itu contohnya bekas, bisa diketahui oleh orang lain. Di situ ada bekas kerja. Lah, kita tidak melihat Allah menciptakan alam. Ya, lihat nggak? Kita nggak melihat Allah menciptakan segala sesuatu, tapi kita lihat bekas kerjanya. Mana bekas kerjanya Allah? Ya ini hasilnya ini. Bumi, langit dan segala isinya disebut namanya bekas kerjanya Allah atau takdir dari fi'il kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita salah mengenali tentang ta'aluk sifat takdir atau ta'aluk sifat kudrat.
Kemarin sudah kita sampaikan bahwa ta'alluqnya sifat kudrat itu berta'alluq kepada menciptakan segala sesuatu menjadi ada atau menciptakan segala sesuatu menjadi tiada. Apapun yang muncul di jagat raya ini, bentuknya apapun, mau itu kebaikan, keburukan, mau itu perkara yang manis, mau perkara yang pahit, mau perkara yang manfaat, mau yang maldharat, semuanya dimunculkan oleh kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati kita jangan sampai menganggap ada perbuatan yang kita tuduhkan muncul dari makhluk. Artinya ini bicara hati kita. Hati kita melihat segala sesuatu harus kita imani ini diciptakan oleh Allah. Adapun mata kita, zahir kita boleh saja melihat para hamba-hambanya Allah itu melakukan perbuatan. Kita diberikan kerja oleh Allah dan semua hamba diberikan kerja yang macam-macam. Tapi apabila kita melihat hasil dari kerjanya makhluk, maka yakinlah hasil itu diciptakan oleh Allah. Ada orang yang mukul kita. Mukul itu kan kerjanya siapa? Makhluk. Mata kamu jadi biru kena pukulan, maka kita harus yakin biru ini yang menimbulkannya adalah Allah. Kenapa? Karena yang bisa meninggalkan bekas itu hanya Allah. Yang memunculkan hasil hanya Allah. Tangan kita tidak bisa memunculkan hasil apapun. Siapa yang meyakini tangan ini bisa menghasilkan, maka dia rusak imannya. Karena dia menganggap ada yang menghasilkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tiap waktu itu suruh zikirnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kami ini enggak punya daya, enggak punya upaya. Kalau sudah ngakui enggak punya daya, enggak punya upaya, berarti enggak bisa menghasilkan apapun kalau hasilnya tidak diciptakan oleh Allah. Saya mukul orang, orangnya jatuh, maka Allah yang menjadikan orang itu jatuh. Saya makan pakai nasi, perut saya kenyang, maka Allah yang menjadikan perut saya kenyang, bukan nasi yang bikin kenyang. Saya sakit minum obat, badan saya sehat, maka Allah menjadikan sehat pada diri saya. Tidak ada bekas dari obat, tidak ada bekas dari makanan, tidak ada bekas dari api. Apabila itu semua kelihatan menghasilkan, maka hasil itu diciptakan oleh Allah. Ini iman kita harus begitu, hingga kita betul-betul bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua kita akan bicara sifat iradat, yaitu sifat berkehendak. Sifat berkehendak bagi Allah juga berhubungan dengan perkara mungkin. Apa kerjanya iradat bagi Allah? Iradah bagi Allah kerjanya namanya tahsis. Kalau kudrat apa namanya tadi? Takthir. Kalau iradat namanya tahsis atau menentukan. Kalau kudrat mengeluarkan, memberikan bekas atau memberikan hasil. Kalau iradah kerjanya menentukan. Apapun yang muncul di jagat raya ini, semua keadaannya berhubungan dengan sifat iradahnya Allah.
Tidak ada perkara yang muncul di jagat ini tidak berhubungan dengan irodahnya Allah, enggak ada. Baik itu yang ada ataupun yang enggak ada, semua dimunculkan irodahnya Allah. Dikatakan dalam hadis Nabi, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allah, apa-apa yang muncul itu atas kehendaknya Allah, dan apa-apa yang tidak muncul karena tidak dikehendaki oleh Allah. Makanya banyak orang kadang salah berkeyakinan. Kadang ada orang yang meyakini begini, kalau saya mau saya bisa melakukan sesuatu. Tapi sesuatu itu tidak terjadi karena saya nggak mau melakukannya. Contoh, saya ini kaya. Kalau saya mau, saya bisa saja pergi haji bolak-balik, pergi haji tiap tahun. Kalau saya mau, saya bisa. Tapi kenapa kok sekarang nggak begitu? Karena saya nggak mau aja. Ini banyak orang meyakini begini, kalau saya mau, saya bisa aja punya mobil 7. Kenapa kok sekarang pakainya cuma motor doang, Pak? Ya karena saya nggak mau aja. Jadi saya pakainya motor aja. Maka perkataan yang demikian ini perkataan pembohong namanya. Orang yang mengatakan demikian, maka dia orang yang hatinya berupa hati yang pembohong. Kenapa? Karena seharusnya yang terjadi itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Karena Allah memauinya, maka itu terjadi. Karena Allah tidak menghendakinya, maka itu tidak terjadi. Ini yang harus kita yakini. Karena segala yang muncul dan yang tidak muncul itu hubungannya dengan kehendak Allah. Karena kehendak Allah itu hubungannya adalah menentukan. Nah kan saya juga punya keinginan, Beb. Terus keinginan saya ngapa kerjanya? Keinginan kita kerjanya hanya berharap. Kalau saya berharap pengen pergi haji, saya bisa berharap pengen punya rumah, saya berharap pengen punya anak, saya berharap pengen punya pekerjaan. Keinginan kita bentuknya hanya harapan. Ketika harapan itu terlaksana, maka yakinlah itu berhubungan dengan kehendaknya Allah. Ketika itu tidak terlaksana, itu pun berhubungan dengan kehendaknya Allah. Jadi apapun yang muncul dan apapun yang tidak muncul, itu semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita lah sekarang ini. Kenapa kok wajah kamu sekarang ini jelek-jelek umpamanya, nggak lahir dalam keadaan ganteng? Ya berhubungan dengan kehendaknya Allah. Karena Allah memang bikin muka saya pas-pasan. Kalau dibikin muka kamu berlebihan kan repot, hidungnya lebih, kuping lebih. Untung dibikinnya pas-pasan, hidungnya pas, kupingnya pas. Jadi jangan beranggapan pernah berburuk sangka kepada Allah atau beranggapan salah tentang sifatnya Allah. Maka kalau kita nggak pelajari, kita nggak akan kenal. Kadang kita berlebihan, kadang kita ngaku-ngaku bahwa ada di antara kehendak saya yang bisa menghasilkan sesuatu. Saya sudah berusaha dengan kuat, saya berusaha dengan mati-matian, maka ini hasilnya. Maka ketika kita lihat ini hasilnya, hasil itu pasti dikehendaki oleh Allah.
Ada lagi yang mengatakan saya sudah berusaha mati-matian tapi belum berhasil juga. Maka ketidakberhasilan itu pun dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat yang sejarah yang paling besar. Ini bicara yang orang ketahui semuanya. Sejarah menundukkan kota Konstantinopel Spanyol. Konstantinopel itu ditundukkan oleh berbagai macam khalifah, berusaha ingin menundukkan terus berkali-kali, tapi nggak pernah berhasil. Ketidakberhasilan itu dikehendaki oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi telah bersabda bahwa nanti yang akan menundukkannya adalah pasukan yang hebat, orang-orang yang hebat. Maka yang bisa menundukkan itu pun dikehendaki oleh Allah. Maka mereka semua yang gagal, yang nggak pernah menyesal. Kenapa gagal? Kegagalan itu atas kehendak Allah. Ketika mereka berhasil pun mereka nggak berlebihan. Kenapa? Karena menganggap hasil ini pun dari Allah. Ini orang yang tahu keuntungannya, orang yang tahu hubungannya sifat kudrat iradat. Dia tidak gampang kecewa atas kegagalan atau atas sesuatu yang tidak dimilikinya, dan dia tidak berlebihan atas apapun yang dimilikinya atau dihasilkannya. Karena dia tahu ketika tidak hasil maka itu ditiadakan oleh Allah. Ketika hasil maka itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini iman kita harus begitu. Kalau enggak begitu bagaimana? Ya selamanya kita mengalami kerusakan keyakinan ketika menganggap ada makhluk yang bisa menghasilkan sesuatu. Boleh enggak saya katakan, Beb, ini rumah ini hasil saya, pekerjaan saya? Ya boleh saja kalau sekadar mengatakan. Ini milik saya, ini istri saya, ini anak saya, ini harta saya, ini rumah saya, pekerjaan saya, ini hasil perbuatan saya. Boleh saja dikatakan, tapi hatinya tahu ini diberikan oleh Allah. Ini yang menentukannya adalah Allah, bukan murni usaha saya sendiri, bukan, tapi atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kayak Korun. Kamu kenal Korun? Kamu kenalnya Kirun kali. Kalau Korun kenal Korun. Kamu kenalnya harta karun baru kenal ya. Korun itu orang kaya raya yang hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam, yang mana harta kekayaannya berlimpah-limpah sampai dikatakan kunci gudang-gudang penyimpanan hartanya itu kalau dibawa oleh onta, kuncinya saja beronta-onta. Sono ada gudangnya, sini ada gudang, sini ada gudang. Kalau sekarang mah rekeningnya banyak lah gitu. Tiap bank punya rekening. Ketika diminta untuk membayar zakat, salah seorang umat Nabi Musa, sahabat Nabi Musa mendatangi Korun. Kata Korun, saya tidak akan membayar zakat. Kenapa? Ini yang saya miliki adalah hasil jerih payah saya sendiri. Ini yang saya miliki adalah hasil dari kecerdasan saya sendiri. Saya berpikir dan berusaha hingga bisa menghasilkan ini semua. Korun lupa diri. Korun lupa kalau dia selalu ditolong oleh Allah. Korun lupa kalau dirinya diberikan hasil oleh Allah. Karena dia tidak menyaksikan perbuatannya Allah, dianggap itu hasil perbuatannya sendiri.
Padahal seharusnya kita bisa menyadari bahwa hasil perbuatan Allah itu tidak harus kita lihat kerjanya, tapi kita bisa lihat dari ilmu berpikir. Gimana caranya? Sesuatu yang tadinya tidak ada, barangnya nggak ada, terus muncul jadi ada. Tadinya nggak ada, terus muncul jadi ada, maka segala yang demikian yang bisa memunculkannya adalah kudratnya Allah. Kamu nggak usah lihat kerjanya, yang penting lihat apa? Bekasnya, lihat hasilnya. Apapun yang muncul di jagat, kita harus imani itu hasil perbuatan Allah. Ini harus konsekuen, mau itu pahit atau itu manis. Baik itu bentuknya kematian, bentuknya sakit, bentuknya musibah, bentuknya celaka, bentuknya kenikmatan, apapun hasil yang muncul harus kita yakini itu hanya dimunculkan oleh Allah. Hingga kita nggak akan pernah lengah, nggak akan pernah lupa bahwa segala ini adalah karunia Allah. Ini semua ciptaan Allah. Quran begitu banyak ayat menyatakan tentang hal tersebut. Kita tinggal berpikir dengan jernih dan bisa menerimanya. Jangan sampai nanti kayak Qarun. Qarun itu langsung didatangi sama nabi-nabi, tetap aja saya nggak mau bayar, saya usaha sendiri. Sama dengan cerita pula sahabat Nabi yang namanya siapa? Sa'labah, yang diberikan oleh Nabi sepasang kambing, yang kemudian kambingnya bisa berjumlah banyak. Ketika telah banyak, Sa'labah menganggap itu hasil upayanya sendiri. Ya, jadi kita mengimani sifat iradahnya Allah itu kerjanya atau hubungannya dengan yang lain adalah menentukan. Sekarang kita mau bicara apa yang ditentukan Allah pada diri kita. Apa yang Allah tentukan pada diri kita? Yang Allah tentukan pada diri kita ada 6 perkara. Yang pertama, Allah menentukan kita akan ada, dan Allah menentukan pula kita akan tiada. Adanya sesuatu dan tiadanya sesuatu itu ditentukan oleh Allah, adanya dan tiadanya. Terus yang ketiga, Allah menentukan pula kapan waktunya akan diadakan. Waktu kemunculan kita, waktu kemunculan makhluk itu Allah yang menentukan. Kamu akan muncul zaman Nabi Adam, atau kamu akan muncul zaman Nabi Musa, atau kamu akan muncul zaman penjajahan Belanda, kamu akan muncul zaman sekarang, atau ada yang muncul zaman vaksin, ada lahirnya zaman vaksin, ada. Hah? Kenapa kok enggak lahirnya dulu saja? Loh, yang memunculkan, yang menentukan waktu kemunculan kita itu adalah Allah. Kita nggak bisa mengatur waktu kemunculan diri kita sendiri di dunia ini. Begitupun nanti waktu kita akan tiada. Kapan seseorang akan tiada, maka waktunya pun ditentukan oleh Allah. Kapan orang itu akan dapat rezeki, kapan dia akan sukses,
kapan dia akan berhasil, kapan dia akan lulus kerja, lulus sekolah, kapan akan dapat kerja, kapan akan pensiun, kapan akan, semua yang ada permulaannya pada diri kita, maka Allah yang menentukan permulaannya. Jadi kamu jangan gampang kecewa. Saya udah berusaha nggak berhasil, kapan akan berhasil? Nanti waktu keberhasilannya Allah yang menentukan. Jangan dianggap setelah berhasil, nah ini baru yang saya tunggu-tunggu, mampu saya berhasil sendiri. Bisa. Kamu lupa diri kalau begitu. Maka sebelum orang itu mengerti banyak hal, mengalami banyak hal, agama mewajibkan kita mengerti akidah. Agar apa? Ketika kita menerima berbagai hal, kita sadari hal itu dimunculkan oleh Allah. Tidak kita yakini muncul dari diri kita sendiri. Seorang yang hamil, seorang yang kawin, kapan akan punya anak, Allah yang menentukannya. Walaupun kamu bikinnya tiap hari, pagi, sore, siang, malam, kalau belum Allah kasih hasil, ya nggak hasil anak, paling hasilnya enak gitu. Jangan dianggap kenapa kok saya belum punya anak sampai sekarang. Ya nggak kenapa-kenapa, karena Allah belum menentukannya. Apa yang belum muncul pasti ketidakmunculannya atas kehendak Allah. Jangan salah anggap, jangan wah ini gara-gara begini, itu secara zahir boleh saja dikatakan begitu, secara zahir, secara syariat, secara hukum adat, tapi secara i'tiqad harus kita kembalikan ini atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan akan munculnya, Allah yang menentukannya. Kapan akan kawin, kapan akan punya anak, kapan akan sukses, kapan akan mati, kapan akan dapat rezeki, Allah yang menentukannya. Terus yang kedua, Allah tentukan pula tempatnya, di mana kamu akan lahir, di mana kamu akan mati, di mana kamu akan kawin, di mana kamu akan sukses, di mana kamu akan punya anak, di mana kamu akan tidur, akan dapat rezeki. Segala yang berkaitan dengan tempat, Allah yang menentukan tempatnya. Bukan kita sendiri yang memilihnya, bukan. Contohnya kamu sekarang duduk dari luar masjid, kamu masuk ingin masuk ke Masjid Keramat Luar Batang. Saya ingin ikut pengajian tauhid kitab Habib Usman. Kamu masuk, milih tempat duduk masing-masing. Kelihatannya kamu yang milih, tapi di belakang itu semua kita yakini Allah yang menentukan tempat saya. Jangan kamu yakini saya yang milih sendiri, Allah enggak ikut serta, rusak iman kita kepada Allah. Kamu milih tempat atas pilihan kamu sendiri. Ada yang senang milihnya di pojok nyender, ada yang sambil bisa ngerokok, ada yang sambil bisa ngopi. Ini milih tempat sesuai keinginan. Tapi kita harus yakini tempat itu Allah yang menentukannya. Ada yang dilahirkan di Mekah, dilahirkan di kota Arab, dilahirkan di Indonesia, dilahirkan di negeri-negeri yang lain. Semua yang lahir di tempat-tempat itu Allah yang menentukannya. Waktunya Allah yang menentukan, tempatnya Allah yang menentukan. Terus sifat-sifatnya pula Allah yang menentukan. Ada yang diciptakan jadi orang yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya sawo mateng, ada yang kulitnya sawo busuk, ada yang enggak berkulit sekalian.
Allah yang menentukan semua keadaannya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang mancung, ada yang pesek. Ini Allah yang menentukan sifat-sifatnya. Ada yang pinter, ada yang bodoh, ada yang minterin orang, ada yang bodohin orang. Ini Allah yang menentukan keadaannya. Tidak muncul dengan kita sendiri atau muncul atas gemblengan alam. Ada orang ini sifat-sifatnya muncul karena pengaruh alam. Nggak ada pengaruh alam, nggak ada. Secara hakikat kita sadari Allah yang menentukan sifatnya. Kayak contohnya siapa? Tarzan. Kamu ngerti Tarzan? Ada nggak Tarzan itu? Kenapa dia kok jadi begitu? Itu karena gemblengan alam. Mana ada gembleng? Ini orang-orang yang hatinya tidak terikat, tidak terhubung dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, pasti akan menuntut, akan menyandarkan sebuah hasil kepada selain Allah. Kalau kita menyandarkan hasil pada selain Allah, boleh itu di luar kita. Artinya makna zahir, jangan di hati kita. Kalau di hati kita harus kita yakini munculnya ini karena berhubungan sama kehendak Allah, ketentuan Allah. Waktu munculnya ditentukan, tempat munculnya ditentukan, sifat-sifatnya ditentukan, kemudian ukurannya ditentukan. Kamu akan berukur seperti apa? Ada yang gede banget, ada yang kecil banget, ada yang berbagai macam keadaannya. Allah pula yang menentukan ukurannya. Wujud, Adam, waktunya, zamannya, kemudian ukurannya. Maka kalau kita menyadari itu, berarti semua keadaan kita apapun berhubungan dengan kehendak Allah. Inilah yang harus kita yakini dari sifat Allah yang rupanya sifat kudrat dan sifat iradat. Bahwa sifat kudrat itu takdir kerjanya atau memberikan bekas. Adapun sifat iradah adalah kerjanya tahsis atau menentukan segala keadaan kita. Jadi apapun yang muncul di jagat ini, yang baik ataupun yang jelek, yang taat ataupun yang maksiat, yang iman ataupun yang kafir, yang kaya ataupun yang miskin, yang husnul khatimah atau yang su'ul khatimah, yang jadi raja atau rakyat, semuanya ditentukan oleh Allah keadaannya. Maka Nabi SAW seringkali mengajarkan kepada kita, kalau kita menerima apapun dari Allah, maka apabila yang
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أعطي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وفتح المقام المحمود الذي وعده يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي يا الله. ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا في أولادنا وحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan sedikit, barangkali ada yang mau bertanya dari jamaah yang berkaitan sama sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah kita pelajari. Hari ini kita belajar tentang ta'alluq sifat kudrat dan sifat iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa sifat ta'alluq kudrat adalah ta'thir, menciptakan, menimbulkan, menghasilkan atau memberi bekas. Adapun sifat ta'alluq, sifat iradah adalah menentukan. Segala apapun yang muncul adalah hasil dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana panitia ini? Ini permintaan dari pihak pengurus agar jamaah diberikan kesempatan untuk bertanya apabila ada yang kurang difahami atau kurang dimengerti tentang apa yang kita kaji. Tapi sih saya yakin sudah pintar-pintar semua, nggak usah pakai nanya lah. Orang cerdas-cerdas begini kok kiai-kiai. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum wabarakatuh. Sifat Allah. Sifat Allah sesuatu yang menjadi alamat keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau mengenal kepada Allah, maka yang kita bisa kenali adalah sifat-sifatnya Allah. Jadi sifat Allah adalah sesuatu yang ada pada dirinya Allah yang menunjukkan kita untuk bisa mengenali kepada Allah. Seperti yang ada pada diri kita, seseorang bisa mengenali seorang yang lainnya karena mengerti sifat-sifatnya. Kalau kita tidak mengenali sifatnya seseorang, kita tidak bisa membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Udah ya, khair. Makanya yang kita kaji, ulama mengenalkan kita 20 sifat Allah. Kenapa? Karena dengan 20 sifat itu kita bisa mengenali kepada Allah. Apa sifat Allah cuma 20? Enggak. Sifat Allah tidak terbatas. Terus kenapa yang dipelajari cuma 20? Karena akal kita hanya mampu mengenal sifat Allah cuma 20. Akal kita yang terbatas, bukan sifat Allah yang terbatas. Sifat Allah berbeda dengan nama Allah. Kalau nama Allah itu untuk memanggil kepada Allah,
bukan untuk mengenal kepada Allah. Kalau kita mau zikir, yang kita sebut nama-nama Allah, ya Latif, ya Rahman, ya Hanan, ya Manan, ya Malik. Tapi kalau kita mau mengenal Allah, maka kita kenal dengan sifat-sifatnya Allah. Tanpa dengan sifat-sifat Allah, kita tidak bisa mengenali keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada untungnya enggak kenal namanya Allah? Ada. Apa untungnya? Walaupun cuma kenal namanya, udah untung. Kayak kamu punya kartu namanya Pak Jokowi, walaupun kamu nggak kenal Pak Jokowi, cuman punya kartu namanya sudah untung. Kalau kamu ketilang di jalan, tunjukin kartu nama, orang sudah takut polisinya ya, walaupun cuman kartu nama. Ada yang lain coba yang mau bertanya? Ini harusnya pakai mic ini yang nanya, jadinya bisa suaranya didengar semuanya. Kalau sudah nggak ada yang nanya, alhamdulillah kita tutup kajian kita hari ini. Insyaallah kita akan sambung pada kajian kita yang berikutnya pada malam Rabu yang akan datang setiap ba'dal maghrib di Masjid Keramat Luar Batang. Mudah-mudahan kita semua ditambahkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditunjukkan kita kepada jalan yang benar, Allah ridhoi semua amal ibadah kita, Allah berikan pahala kepada amal-amal kita, Allah berikan kepada kita kemuliaan di dunia sampai di akhirat. Kita bisa berkumpul dengan para aulia, para sholihin, para syuhada, dan bersama para nabi-nabinya Allah di surga Firdaus yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa annana asrafna wastur lana awrati waghfir li walidina wal ali wal ikhwani wasairil illani Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.